Selamat pagi anak Sabtu ceria. Wah, Miss yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita kembali lagi mengikuti ibadah Sabtu ceria ya. Nah, sebelum kita mengikuti ibadah Sabtu ceria, Miss Yuli mau mengajak kita bersama-sama iya Sabtu ceria. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama melakukan iya Sabtu ceria. Oke, are you ready? Yes. Oke, Sabtu ceria. Learn and grow together with Jesus. Senang dan bahagia, anak-anak tetap setia beribadah kepada Tuhan ya. Yakin dan percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya dengan rasa hormat. Kita mau datang kepada Tuhan. Ikuti Miss Yuli di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami hari demi hari hingga saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memimpin ibadah Sabtu ceria kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik anak-anak, saat ini kita mau memuji Tuhan. Miss mau kita bersama-sama membuka suara kita. Kita boleh bergerak bersama-sama untuk memuji Tuhan. Mendengarkan dengan baik. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang boleh terus mengucap syukur dalam segala hal. Selamat menyaksikan. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melewati sebuah desa kecil, tempat 10 orang kusta tinggal bersama. Kusta adalah penyakit kulit. Tandanya muncul bercak-bercak putih di seluruh tubuh. Orang yang terkena penyakit kusta harus tinggal berjauhan dengan orang yang sehat supaya penyakitnya tidak menular. Dan ketika orang sehat melewati mereka, orang kusta harus berteriak, "Najis, najis!" supaya orang sehat berhati-hati tidak berdekatan dengan mereka.
Waktu itu penyakit kusta belum ada obatnya. Sungguh kasihan ya anak-anak. Ketika Yesus melewati mereka, 10 orang kusta ini sangat senang. Mereka telah mendengar tentang Yesus dan berharap Yesus dapat menolong mereka. Mereka tidak berani mendekati Yesus, tapi mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami! Yesus, Guru, kasihanilah kami!" Yesus memandang orang-orang itu dan melihat penderitaan mereka. Yesus tahu bahwa mereka ingin disembuhkan. Lalu Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Mengapa mereka disuruh pergi ke imam-imam ya? Karena dulu imam itu seperti dokter yang dapat memberitahukan seseorang terkena penyakit kusta atau sudah sembuh dari penyakit kusta. Nah, 10 orang kusta ini taat dan mereka melakukan apa yang Yesus katakan. Mereka semua percaya kepada Yesus. Dan ketika mereka pergi, tiba-tiba di tengah perjalanan, hore, mereka semua sembuh. Bercak-bercak putihnya semua hilang. Yesus telah menyembuhkan mereka. 9 orang yang telah sembuh itu cepat-cepat pulang ke rumah mereka. Hanya ada 1 yang berbalik dan pergi menemui Yesus. 1 orang ini langsung berlutut di hadapan Yesus. Dia memuji. Dia tahu bahwa hanya Yesus saja yang dapat menyembuhkannya. Hatinya penuh ucapan syukur atas apa yang dia terima hari itu. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anak juga udah punya iman kan kepada Yesus? Percaya kan? Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kita harus selalu ingat untuk berterima kasih kepada Yesus. Apalagi kalau kita sudah ditolong oleh Yesus. Nah, sekarang kita baca ayat hafalannya yuk. Kubuka firman Tuhan dan kubaca. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Kasihnya akan jadi milikku.
bersyukur. Nah, anak, dari firman tadi kita sudah belajar ya bahwa bagaimana kita harus datang menemui Tuhan Yesus. Pertanyaannya, Miss, gimana kita menemui Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kan nggak ada di dekat kita. Tuhan Yesus kan nggak ada di sini. Nah, anak-anak, bagaimana caranya menaikkan syukur kita, terima kasih kepada Tuhan? Ada yang tahu? Iya, benar, ada yang tahu ya? Iya, yaitu dengan cara kita berdoa. Ya, kita mau menaikkan syukur kita, terima kasih kepada Tuhan, kita harus berdoa. Ya, jadi apapun yang kita alami, ya, mungkin entahkah itu kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, ya, ingat selalu datang kepada Tuhan dengan cara kita berdoa. Ya, keyakinan percaya kita semua adalah anak Tuhan yang selalu bersyukur senantiasa. Ingat, bersyukur itu bukan hanya pada saat kita senang saja, ya. Bersyukur itu setiap waktu, setiap saat, setiap hari, ya. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan mungkin sedih, ya. Dalam keadaan bahagia, Tuhan mau kita selalu bersyukur senantiasa, karena itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kita dengar. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, mengajarkan kami untuk kami terus bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Terima kasih, berkati kami semua, dan sekarang kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibadah Sabtu ceria selesai. Sampai jumpa di ibadah Sabtu